Kalian yakin suami kalian, Alim, di grup WhatsApp kantornya? Coba pikir lagi. Aku baru saja menemukan fotoku yang paling aib dijadikan bahan tertawaan satu kantor demi solidaritas laki-laki. Tapi tenang, aku tidak akan menangis. Di tanganku sudah ada lem, gunting, dan printout semua chat kotor mereka. Kalian mau lihat bagaimana aku menghancurkan karir suamiku di mading kantornya hari ini? Di video kali ini kita akan membahas jenis pengkhianatan yang lebih sakit daripada perselingkuhan. Saat suami sendiri yang menjadi pelaku bullying terhadap istrinya demi terlihat keren di depan teman-temannya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen memecah keheningan dapur pagi itu. Aroma nasi goreng mentega dan telur dadar hangat menguar, memenuhi setiap sudut ruangan yang tertata rapi. Di balik meja makan, ada Sari. Wanita itu baru saja selesai berperang dengan kompor dan spatula. Keringat tipis mengalir di pelipisnya, membuat beberapa helai rambutnya yang berantakan menempel di dahi. Dia mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Ada noda minyak kecil di bagian perut, bekas cipratan saat menggoreng ikan asin kesukaan suaminya 5 menit yang lalu. Sari menghela napas panjang, menatap pantulan dirinya samar-samar di kaca lemari hias. Tubuhnya tidak lagi seramping dulu, sisa-sisa kehamilan anak pertama mereka masih membekas jelas. Rasa insecure itu sering datang tiba-tiba, menyelinap masuk seperti tamu tak diundang di pagi hari. Sayang, sarapannya wangi banget. Suara berat itu membuyarkan lamunan Sari. Bayu muncul dari kamar tidur. Kontras sekali. Suaminya itu tampak begitu segar, wangi, dan licin. Kemeja kerja biru muda yang disetrika Sari semalam membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dengan pomade, menyebarkan aroma mask maskulin yang mahal. Bayu tersenyum, senyum yang selalu berhasil membuat Sari merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, sekaligus wanita yang paling tidak pantas bersanding dengannya. Bayu mendekat, mencium puncak kepala Sari sekilas, lalu duduk dengan gerakan yang penuh wibawa. Tidak ada yang aneh. Semuanya terasa seperti rutinitas keluarga harmonis yang sering kalian lihat di iklan televisi. Sempurna. Terlalu sempurna. Kamu nggak makan, Yang? Tanya Bayu sambil menyendok nasi goreng itu dengan lahap. Nanti saja, Mas. Aku mau bersihin dapur dulu, jawab Sari sambil menuangkan air putih ke gelas suaminya. Tangannya yang kasar karena deterjen menyentuh tangan Bayu yang halus. Sari buru-buru menarik tangannya, menyembunyikannya di balik punggung. Dia tidak ingin merusak pemandangan indah suaminya dengan tangan upik abu miliknya. Percakapan pagi itu berjalan satu arah. Bayu bercerita tentang target tim marketingnya, tentang promosi jabatan yang sudah di depan mata, dan tentang betapa pentingnya citra diri di kantor barunya. Sari hanya mengangguk, menjadi pendengar setia seperti biasanya. Dalam hati, Sari bersyukur. Meskipun dia merasa fisiknya sudah tidak menarik, Bayu tidak pernah protes. Suaminya tidak pernah menuntut macam-macam. Bayu adalah definisi suami yang menerima apa adanya. Setidaknya, itulah yang Sari yakini selama 5 tahun pernikahan mereka. Keyakinan lugu seorang istri yang menganggap diamnya suami adalah tanda persetujuan, padahal bisa jadi itu adalah tanda ketidakpedulian yang terselubung. Jarum jam bergerak ke angka 7. Bayu tersentak, meneguk habis air minumnya dan langsung berdiri. Waduh, telat aku. Ada briefing pagi sama Pak Bos. Aku berangkat ya. Kepanikan kecil terjadi. Sari buru-buru mengambil tas kerja Bayu, menyerahkannya di ambang pintu. Bayu memakai sepatunya dengan tergesa-gesa. Dia mencium kening Sari sekali lagi, kali ini lebih cepat, lebih mekanis. Doain lancar ya. Kamu jaga rumah. Jangan lupa pakai dataku kalau habis tolong diisikan, ucapnya sambil lalu. Iya, Mas. Hati-hati, Sari melambaikan tangan. Mobil Bayu menderu keluar dari garasi, menghilang di balik pagar hitam rumah minimalis mereka. Keheningan kembali menyergap. Rumah itu mendadak terasa besar dan kosong. Sari menutup pintu, mengunci rapat, lalu berbalik badan untuk memulai tugas utamanya, membereskan kekacauan sisa sarapan.
Dia berjalan gontai menuju meja makan. Piring kotor bekas Bayu masih ada di sana, menyisakan butiran nasi. Sari mulai menumpuk piring itu, mengelap remah-remah roti di taplak meja. Namun, gerakan tangannya terhenti. Mata Sari terpaku pada satu benda asing yang tergeletak diam di ujung meja, di samping toples kerupuk. Benda pipih berwarna hitam mengkilap. Itu HP Bayu. Bukan HP utama yang biasa dipakai untuk menelepon Sari atau keluarga. Itu adalah HP kedua. HP khusus pekerjaan. The Secret Device. Benda keramat yang selama ini haram disentuh oleh Sari dengan alasan kode etik perusahaan dan rahasia klien. Bayu selalu membawanya kemana-mana, bahkan seringkali benda itu ikut masuk ke kamar mandi. Bayu bilang, klien bisa menelepon kapan saja. Bayu bilang, data di dalamnya sangat sensitif. Jika salah pencet sedikit saja, karirnya bisa tamat. Sari yang tidak mengerti teknologi, selalu percaya mentah-mentah. Dia tidak pernah berani menyentuhnya, apalagi membukanya. Ketakutan akan merusak karir suami membuatnya menjaga jarak aman dari benda itu. Tapi pagi ini, benda itu tertinggal. Sari berdiri mematung. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ada perasaan aneh yang menjalar dari ujung kaki ke ulu hati. Logikanya menyuruh untuk lari keluar, mengejar mobil Bayu yang mungkin belum jauh. Tapi kakinya terasa berat, seolah dipaku ke lantai keramik yang dingin. Dia menatap HP itu lekat-lekat. Layarnya gelap, memantulkan bayangan wajah Sari yang kusam. Mas Bayu pasti panik kalau tahu ini ketinggalan, gumam Sari pada dirinya sendiri. Tangannya terulur. Niat awalnya hanya ingin mengamankan HP itu, menyimpannya di laci agar tidak terkena tumpahan air saat dia membersihkan meja. Jari Sari menyentuh permukaan dingin casing HP itu. Tiba-tiba, layar HP itu menyala. Bukan karena Sari menekan tombolnya, tapi karena sebuah notifikasi baru saja masuk. Cahaya dari layar itu menyorot wajah Sari, membuatnya menyipitkan mata. Sari tidak bermaksud mengintip. Sungguh. Dia adalah istri yang menghormati privasi. Tapi, notifikasi itu muncul begitu saja dalam bentuk pop-up di layar kunci. Dan yang membuat napas Sari tercekat bukanlah suara denting notifikasinya. Yang membuat darahnya berdesir hebat adalah fakta bahwa HP itu tidak terkunci. Tidak ada sandi. Tidak ada pola. HP yang katanya berisi rahasia negara, itu tergeletak terbuka begitu saja. Seolah menantang Sari untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Nama grup WhatsApp itu terpampang jelas di layar, The Real Man, Kantor. Sari menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Dan pagi ini, firasat itu berteriak kencang di telinganya. Ada dorongan kuat yang tak tertahankan untuk menggeser layar itu. Setan di kepala kirinya berbisik untuk membukanya, sementara malaikat di kepala kanannya mengingatkan tentang dosa melanggar privasi. Tapi, kalimat awal dari pesan yang baru masuk itu terbaca sekilas di baris notifikasi. Kalimat pendek yang membuat lutut Sari lemas seketika. Kalimat itu berbunyi, "Bro, bini lo kalau di rumah dasteran mulu nggak kayak bini gue." Dunia di sekitar Sari seakan berhenti berputar. Suara kulkas yang mendengung, suara burung di luar jendela, semuanya lenyap. Fokusnya hanya satu, HP hitam itu. Tangan Sari gemetar hebat saat dia perlahan meraih benda itu. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Takut jika ilusi, pagi yang sempurna, yang dia rasakan 5 menit lalu, ternyata hanyalah sebuah topeng. Sari menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya, dan dengan jari telunjuk yang dingin, dia menyentuh layar itu. Satu sentuhan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Satu ketukan jari. Hanya itu yang dibutuhkan untuk meruntuhkan surga kecil yang dibangun Sari selama 5 tahun. Layar sentuh itu merespons dengan cepat. Terlalu cepat. Seolah-olah gawai itu sendiri tidak sabar untuk memuntahkan rahasia busuk tuannya. Aplikasi WhatsApp terbuka. Cahaya hijau yang khas dari aplikasi itu kini terasa menyilaukan, menusuk mata Sari yang masih belum siap menerima kenyataan. Di sana, di baris paling atas, grup bernama The Real Man, Kantor, bertengger dengan angkuh. Indikator pesan belum terbacanya mengerikan, ada ratusan pesan masuk hanya dalam kurun waktu semalam. Sari menarik napas, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang kian liar.
Jempolnya melayang di atas layar, ragu. Hati kecilnya berteriak histeris, menyuruhnya untuk menekan tombol home, meletakkan HP itu kembali, dan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Sari ingin kembali ke dunianya yang naif. Dunia di mana Bayu adalah suami sempurna yang bekerja keras demi keluarga. Tapi rasa penasaran adalah racun yang manis. Perlahan, Sari menekan kolom grup itu. Klik. Pintu gerbang neraka itu terbuka. Sari tidak langsung mencari nama suaminya. Matanya secara refleks membaca pesan-pesan terbaru yang bergulir cepat di layar. Deretan kalimat itu meluncur masuk otaknya, satu persatu, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kesadaran. Ini bukan grup diskusi pekerjaan. Ini bukan tempat membahas strategi pemasaran atau target penjualan. Ini adalah jamban digital. Tempat di mana para pria berdasi, yang di kantor terlihat terhormat dan wangi, melepaskan topeng mereka dan berubah menjadi predator yang lapar akan validasi. Bini gue kalau pagi udah kayak singa lapar. Bro, minta duit belanja mulu padahal masa aja gosong. Tulis sebuah kontak bernama Pak Rendra. Mending bini lo, Ren. Bini gue di rumah dasteran udah kayak karung goni. Mana badannya melar banget abis lahiran. Ilfel gue lama-lama, balas kontak lain bernama Doni Logistik. Diikuti dengan rentetan emoji tertawa sampai menangis. Emoji-emoji kuning itu terlihat begitu jahat di mata Sari. Bagaimana mungkin mereka menertawakan wanita yang telah melahirkan anak-anak mereka? Wanita yang mengurus rumah tangga mereka? Sari merasa mual. Perutnya bergejolak. Dia membayangkan istri-istri mereka di rumah, mungkin sedang menyuapi anak atau mencuci baju, tanpa tahu suami mereka sedang menguliti harga diri istrinya di depan teman-teman kantor demi sebuah lelucon murahan. Tapi Sari masih punya satu harapan. Harapan bodoh yang ia pegang erat-erat. Mas Bayu pasti nggak begini, batin Sari, mencoba menyangkal. Dia pasti cuma silent reader. Dia pasti cuma terpaksa masuk grup ini karena nggak enak sama atasan. Mas Bayu orang baik. Dia selalu mencium keningku setiap pagi. Dengan tangan gemetar hebat, Sari mulai menggeser layar ke atas, scrolling. Matanya memindai dengan liar, mencari nama kontak Anda, atau nama profil Bayu di antara tumpukan sampah verbal itu. Dia berdoa dalam hati, berharap tidak menemukan satupun balasan dari suaminya. Dia berharap Bayu adalah satu-satunya pria waras di sana yang diam, atau bahkan membela kaum wanita. Namun, doa itu hancur berkeping-keping saat mata Sari menangkap bubble chat berwarna hijau di sisi kanan layar. Warna hijau artinya pesan itu dikirim oleh pemilik HP. Dikirim oleh Bayu. Waktu seakan berhenti. Sari membaca kalimat yang diketik oleh jari-jari suaminya. Jari yang sama yang tadi pagi membelai rambutnya. Jari yang sama yang memasangkan cincin kawin di jarinya 5 tahun lalu. Chat Bayu berbunyi, "Halah, kalian masih mending. Coba lihat bini gue. Di rumah udah kayak pembantu. Dandan cuma pas kondangan doang. Di kasur juga udah kayak gedebok pisang. Kaku banget. Gue kadang mikir, gue nikahin bidadari apa babu ya?" Duar. Dada Sari rasanya seperti dihantam palu godam. Udara di sekitarnya mendadak hilang. Dia megap-megap mencari oksigen. Kakinya lemas ketika membuatnya harus berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak ambruk ke lantai. Air mata yang tadi ditahan kini mendesak keluar, tapi rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar menangis. Ini bukan sekadar makian. Ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Bayu, suaminya, pelindungnya, ternyata adalah orang yang memimpin orkestra penghinaan ini. Kata babu dan gedebok pisang terngiang-ngiang di telinganya, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Jadi selama ini, senyum manis Bayu adalah palsu, pujiannya palsu, ciuman kening tadi pagi hanyalah sandiwara agar pembantu ini tetap bekerja mengurus rumahnya dengan baik. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang mulai pecah. Tapi siksaan itu belum selesai. Mata Sari yang basah kembali terarah ke layar. Dia melihat ada pesan lanjutan dari Bayu di bawah hinaan tadi. Sebuah pesan yang bukan berupa teks. "Nih, gue kasih buktinya biar kalian percaya betapa hancurnya selera gue sekarang," tulis Bayu. Dan di bawah tulisan itu, ada sebuah file gambar yang baru saja selesai di-load. Thumbnail foto itu kecil,
tapi Sari sangat mengenali isinya. Itu bukan foto orang lain. Itu foto dirinya. Foto yang diambil secara diam-diam. Rasa penasaran Sari kini bercampur dengan teror. Dia tahu dia seharusnya berhenti. Dia tahu jika dia membuka foto itu, hatinya akan mati total. Tapi tangan Sari bergerak sendiri, didorong oleh rasa sakit yang menuntut kejelasan. Dia harus tahu sejahat apa suaminya. Dia harus tahu sedalam apa lubang pengkhianatan ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari menekan file foto itu. Gambar itu akhirnya muncul sempurna di layar, menyusun piksel demi piksel pengkhianatan yang tak termaafkan. Sari menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Foto itu bukanlah foto syur atau tidak senonoh dalam artian pornografi, tapi bagi Sari, ini jauh lebih memalukan. Itu adalah foto dirinya yang sedang tertidur pulas di sofa ruang tengah minggu lalu. Mulutnya sedikit terbuka, rambutnya mencuat ke segala arah, dan posisi tidurnya tidak beraturan karena kelelahan setelah seharian mengurus si kecil yang demam. Daster batiknya tersingkap sedikit di bagian betis, menampilkan kulit kakinya yang tidak mulus, penuh bekas gigitan nyamuk dan varises samar. Itu adalah momen di mana Sari merasa paling aman. Di rumahnya sendiri, di samping suaminya sendiri. Dia pikir saat itu Bayu sedang menjaganya, mungkin menyelimutinya dengan kasih sayang. Tapi kenyataannya, Bayu justru mengangkat ponselnya, membidikan kamera, dan mengabadikan momen kelelahan itu sebagai lelucon. Di bawah foto itu, Bayu menyematkan caption yang membuat darah Sari mendidih sampai ke ubun-ubun. Lihat nih, Sleeping Beauty versi pasar impres. Ngoroknya udah kayak knalpot bajai, bikin gue nggak bisa tidur. Ilfel banget gue sebenarnya lihat pemandangan begini tiap hari. Air mata Sari menetes jatuh ke layar ponsel, tepat di atas wajah suaminya di foto profil. Namun, jemari Sari seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Dia menggeser layar ke atas lagi. Ternyata, itu bukan satu-satunya foto. Ada lagi, dan lagi. Ini bukan sekadar curhatan sesaat, ini adalah galeri penghinaan yang disusun secara sistematis. Foto kedua muncul. Ini lebih menyakitkan. Foto Sari sedang menyusui anak mereka 6 bulan lalu. Wajah Sari tampak kucel tanpa make up. Matanya berkantung hitam, dan bajunya berantakan dengan kancing terbuka. Bagi seorang ibu, itu adalah momen pengorbanan. Tapi bagi Bayu dan teman-temannya di grup itu adalah bahan tertawaan fisik. Susu kental manis udah nggak ada harganya. Bro, udah kendor kayak ban kempes. Tulis Bayu di bawah foto itu. Sari merasa ditelanjangi. Dia merasa mual, perutnya diaduk-aduk rasa jijik yang luar biasa. Dia ingat momen di foto itu. Saat itu dia sedang menangis karena ASINya tidak lancar dan putingnya lecet. Dia ingat Bayu ada di depannya memegang HP, katanya sedang membalas email kantor. Ternyata, suaminya sedang memotret penderitaannya untuk dijadikan konten hiburan bagi laki-laki lain. Bagaimana bisa manusia yang tidur satu ranjang dengannya memiliki hati sebusuk itu? Respon dari anggota grup lain mulai bermunculan, masuk memberondong layar seperti peluru. Anjay, parah banget Bey. Mending tuker tambah aja lah. Balas seseorang bernama Rian Finance, diikuti emoji tertawa terbahak-bahak. Sabar, bro. Emang gitu nasib punya bini rumahan. Nggak keurus. Beda sama bini gue yang rajin ke salon, timpal Pak Bos. Ya, bahkan atasan Bayu, orang yang seharusnya menjadi teladan, ikut menyiram bensin ke dalam api. WKWKWK, itu perut apa karung beras? Lipetannya banyak benar, sahut akun tanpa nama yang hanya menggunakan foto profil mobil sport. Sari membaca setiap komentar itu. Setiap kata adalah sayatan pisau di hatinya yang sudah berdarah. Harga dirinya sebagai wanita, sebagai istri, dan sebagai ibu, diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Mereka membahas tubuhnya seolah dia adalah potongan daging di pasar, bukan manusia yang punya perasaan. Mereka menertawakan kekurangannya yang justru muncul, karena Sari mengurus hidup mereka. Lipatan perut itu ada karena melahirkan anak Bayu. Wajah kucel itu ada karena Sari bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan bekal Bayu. Sari mundur selangkah, menabrak kursi makan di belakangnya. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuh. Dia merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Ponsel itu masih tergenggam erat di tangannya yang memutih.
Rasanya dia ingin membanting benda itu, menghancurkannya berkeping-keping agar bukti kehinaannya lenyap. Tapi logika Sari yang tersisa menahannya. Dia menatap pantulan dirinya di pintu oven. Wanita di pantulan itu terlihat menyedihkan. Wanita yang dibohongi. Wanita yang dianggap babu dan gedebok pisang. Rasa sedih itu perlahan mulai bermutasi. Di dalam dadanya yang sesak, ada percikan api kecil yang mulai menyala. Bukan api cinta, melainkan api dendam. Bayu pikir Sari tidak akan pernah tahu. Bayu pikir Sari adalah wanita bodoh yang hanya bisa masak dan mencuci. Bayu merasa aman berlindung di balik enkripsi WhatsApp dan solidaritas toksik teman-temannya. Sari menyeka air matanya dengan kasar. Dihapusnya jejak kelemahan itu dari pipinya. Tatapannya yang tadi sayu kini berubah menjadi dingin dan tajam. Menatap layar HP itu bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi mata. "Kamu mau main-main sama aku, Mas?" bisik Sari lirih, suaranya bergetar bukan karena tangis, tapi karena amarah yang mulai terpumpun. "Kamu pikir aku cuma diam?" Sari tidak jadi meletakkan HP itu. Dia justru melakukan sesuatu yang tidak pernah Bayu duga. Jarinya menekan tombol screenshot. Cekrek. Satu bukti tersimpan. Sari menggeser ke foto berikutnya. Cekrek. Bukti kedua. Dia akan menyimpan semuanya. Setiap hinaan, setiap caci maki, setiap foto aib. Dia tidak akan membiarkan satu huruf pun lolos. Jika Bayu ingin menjadikan rumah tangga mereka sebagai panggung komedi, maka Sari akan dengan senang hati mengubah genrenya menjadi horor. Pagi yang seharusnya damai itu telah mati, digantikan oleh rencana dingin yang mulai tersusun di kepala seorang istri yang terluka. Perang baru saja dimulai, dan Bayu tidak sadar bahwa musuh terbesarnya sedang memegang senjata paling mematikan di meja makan rumahnya sendiri. Suara ban mobil berdecit di aspal depan rumah, memecah ketegangan itu seketika. Jantung Sari, yang tadi sudah berdegup kencang karena amarah, kini seakan berhenti berdetak karena panik. Itu pasti Bayu. Suaminya kembali. Dia pasti sadar benda keramatnya tertinggal. Sari melirik jam dinding, baru 10 menit sejak Bayu pergi. Waktu yang sangat singkat untuk menghancurkan sebuah kepercayaan, namun terlalu lama untuk membiarkan bukti kejahatan itu terekspos tanpa perlindungan. Sari harus bertindak cepat. Otaknya berputar. Jika Bayu melihat HP-nya berpindah posisi 1 mm saja, atau layarnya masih menyala menampilkan galeri foto jahanam itu, tamatlah riwayat Sari. Bayu adalah tipe orang yang manipulatif. Jika dia tahu Sari sudah tahu, dia pasti akan memutarbalikkan fakta, menuduh Sari melanggar privasi, dan membuat Sari merasa bersalah seumur hidup. Tidak. Sari tidak boleh ketahuan sekarang. Perang ini butuh strategi matang, bukan konfrontasi buta yang hanya bermodal emosi. Dengan tangan gemetar yang dipaksakan stabil, Sari menekan tombol home berkali-kali hingga layar kembali ke menu utama, lalu mematikan layarnya. Dia meletakkan HP itu kembali ke posisi semula. Tepat di samping toples kerupuk, dengan sudut kemiringan yang sama persis seperti saat ia menemukannya. Sempurna. Detik berikutnya, pintu depan terbuka kasar. Bayu muncul dengan napas terengah-engah. Wajahnya tidak lagi tenang dan berwibawa seperti tadi pagi. Ada kilat ketakutan yang nyata di matanya. Keringat dingin terlihat jelas mengembun di dahinya. Jasnya yang rapi kini sedikit kusut karena gerakannya yang panik. Pria itu tampak seperti pencuri yang takut tertangkap basah, bukan seperti eksekutif muda yang sukses. Ketakutan itu mengkonfirmasi segalanya bagi Sari. Bayu sadar ada bom waktu di dalam HP-nya. "Sayang, HP-ku," serunya dengan nada tinggi, matanya menyapu ruangan dengan liar sebelum akhirnya mendarat pada benda hitam di meja makan. Sari sedang berdiri di dekat wastafel, memunggungi Bayu. Dia sedang mencuci piring dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya. Dia harus memakai topeng. Topeng istri penurut yang lugu, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Topeng yang selama ini Bayu sukai dan Bayu remehkan. Mas? Kok balik lagi?" tanya Sari sambil berbalik perlahan. Dia memaksakan seulas senyum. Senyum tersulit yang pernah ia buat seumur hidupnya. Rasanya bibirnya kaku, seolah ada beban ribuan kilo yang menahannya untuk melengkung ke atas. Di balik senyum itu, Sari ingin sekali meludahi wajah panik suaminya.
Bayu tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Dia langsung menyambar HP itu dari meja, menyalakannya dengan gerakan kilat. Jarinya menari di atas layar, memeriksa apakah ada aplikasi yang terbuka, apakah ada notifikasi yang hilang, atau apakah ada jejak tangan Sari di sana. Matanya menatap Sari dengan tatapan menyelidik, tajam, dan penuh curiga. Tatapan seorang tersangka yang sedang menginterogasi saksi. Kamu. Bayu menggantung kalimatnya, matanya menyipit. Kamu tadi lihat HP ini bunyi? Atau kamu sempat buka? Ini adalah momen penentuan. 1 detik hening yang terasa seperti 1 jam. Sari bisa melihat jakun Bayu bergerak naik turun menelan ludah. Pria itu ketakutan setengah mati. Dia takut topeng alimnya terbongkar di depan istri yang selama ini dia anggap bodoh. Sari mengelap tangannya yang basah kecelemek, sebuah gestur alami seorang ibu rumah tangga yang tidak berdosa. Dia menatap mata suaminya lurus-lurus, menyembunyikan badai kebencian di balik tatapan polosnya yang terlatih. Buka? Mas kan tahu aku gaptek. Sandinya aja aku nggak tahu. Lagian aku takut rusak kalau pegang HP kantor mas. Emangnya kenapa? Ada yang penting banget ya? Ketinggalan data klien? Jawaban itu meluncur mulus, tanpa gagap sedikit pun. Sari menggunakan senjata makan tuan. Selama ini Bayu sering mengejeknya gaptek dan lambat berpikir. Dan sekarang Sari menggunakan kebodohan itu sebagai tameng paling ampuh. Ironis sekali, bahu Bayu merosot turun seketika. Ketegangan di wajahnya perlahan mencair. Dia percaya. Tentu saja dia percaya. Di mata Bayu, Sari hanyalah istri udik yang tidak mungkin paham cara membuka lokren atau mengerti cara kerja grup WhatsApp. Keangkuhan Bayu adalah kelemahan terbesarnya. Dia terlalu meremehkan wanita yang dia nikahi. Ah, enggak apa-apa. Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Dia mengantongi HP itu erat-erat di saku celananya, menepuknya 2 kali seolah memastikan benda itu aman. Cuma data perusahaan. Bahaya kalau kepencet-pencet. Untung kamu nggak otak-atik. Istri pinter. Kata pinter, itu terdengar seperti ejekan di telinga Sari. Bayu mendekat, memeluk Sari sekilas sebagai tanda terima kasih, atau mungkin tanda kelegaan. Pelukan itu terasa dingin dan menjijikkan. Dulu, pelukan ini adalah rumah tempat Sari pulang. Sekarang, rasanya seperti dililit oleh ular sanca yang siap meremukan tulang. Bau parfum mahal Bayu kini tercium seperti bau kebohongan yang busuk dan menyengat. Sari menahan napas, menahan dorongan kuat untuk muntah atau mendorong tubuh suaminya menjauh. Ya udah, aku berangkat lagi ya. Kali ini beneran telat, ujar Bayu, lalu mengecup pipi Sari singkat. Sari hanya mengangguk kaku, tangannya terkepal kuat di balik punggung. Hati-hati di jalan, Mas. Bayu berbalik dan setengah berlari keluar rumah, merasa dirinya adalah pemenang hari itu. Mesin mobil kembali menderu, lalu menjauh, membawa serta si pengkhianat dan kotak rahasianya. Sari masih berdiri mematung di dapur. Setelah suara mobil benar-benar hilang ditelan jarak, barulah pertahanannya runtuh. Dia berlari ke wastafel, menyalakan keran air kencang-kencang, dan membasuh pipinya bekas ciuman Bayu tadi. Dia menggosoknya kasar dengan sabun cuci tangan, seolah ingin menghapus jejak bibir pengkhianat itu dari kulitnya. Kulitnya memerah, perih, tapi rasa jijiknya belum hilang. Topeng istri penurut itu ia lepas perlahan. Wajah Sari di cermin kini terlihat keras, dingin, dan menakutkan. Bayu mungkin merasa aman sekarang. Dia pikir dia telah lolos dari lubang jarum. Dia tidak tahu bahwa istri gapteknya baru saja memenangkan babak pertama sandiwara ini. Bayu membawa HP-nya pergi, tapi dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di rumah ini. Seorang istri yang sudah tidak punya rasa takut kehilangan, karena hatinya sudah terlebih dahulu dimatikan paksa. Sari menatap pintu depan yang tertutup rapat dengan tatapan nyalang. Pergilah, Mas, desisnya tajam, suaranya menusuk keheningan rumah. Nikmati sisa waktumu menjadi orang sok suci. Karena sebentar lagi, topengmu itu akan kurobek di depan semua orang yang kamu banggakan. Tunggu tanggal mainnya. Malam telah larut, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam kamar tidur utama itu. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, waktu di mana dunia seharusnya terlelap dalam damai.
Namun bagi Sari, malam ini adalah medan perang yang sunyi. Di sebelahnya, Bayu tertidur pulas. Dengkurannya terdengar berirama, keras dan kasar, memenuhi ruangan yang gelap itu. Ironis sekali, pria yang seharian menghancurkan mental istrinya lewat ketikan jari, kini bisa tidur senyenyak bayi tanpa beban dosa sedikitpun. Sementara Sari, matanya nyalang menatap langit-langit kamar, perih karena menangis dalam diam, namun pikirannya bekerja 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sari tahu dia tidak bisa membiarkan kejadian tadi pagi menguap begitu saja. Dia butuh bukti. Bukti fisik yang nyata. Ingatan saja tidak cukup untuk menghancurkan kebohongan Bayu yang licin. Jika dia hanya mengandalkan omongan, Bayu pasti akan memutarbalikkan fakta, menyebutnya paranoid atau gila. Tapi HP keramat itu kini dijaga ketat. Bayu menaruhnya di bawah bantal, bahkan dalam tidurnya pun dia bersikap protektif seolah sedang menjaga berlian. Mengambilnya sekarang sama saja dengan misi bunuh diri. Sari butuh jalan belakang. Jalan tikus yang tidak disadari suaminya. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya bagaikan kilat. Laptop. Ya, laptop kerja Bayu. Benda berwarna perak itu sering ditinggalkan di ruang kerja di lantai bawah. Bayu adalah tipe orang yang mengutamakan kepraktisan di atas keamanan. Dia sering membiarkan WhatsApp web tetap terhubung di browser laptopnya, agar tidak perlu repot memindai ulang QR code setiap kali bekerja di rumah. Kebalasan itu, kebiasaan malas itu, bisa jadi adalah celah emas bagi Sari. Dengan napas tertahan, Sari menyingkap selimutnya perlahan-lahan. Setiap gerakan dirancang sedemikian rupa agar kasur tidak berguncang sedikitpun. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai keramik yang dingin, mengirimkan sensasi beku yang menjalar hingga ke tulang punggung. Dingin itu bagus. Dingin itu membuatnya tetap sadar dan waspada. Sari menoleh sekilas ke arah Bayu. Suaminya bergerak sedikit, bergumam tidak jelas dalam mimpinya, lalu kembali mendengkur panjang. Sari mematung selama 5 detik, memastikan napas Bayu kembali teratur, sebelum akhirnya melangkah jinjit menuju pintu kamar. Rumah itu gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui celah gorden, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di lorong tangga. Langkah kaki Sari tanpa suara, hasil latihan bertahun-tahun mengurus bayi agar tidak terbangun di tengah malam. Dia menuruni tangga satu persatu, tangannya mencengkeram pegangan tangga dengan erat hingga buku jarinya memutih. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging. Rasanya seperti sedang merampok rumah sendiri. Ketakutan akan ketahuan bercampur aduk dengan adrenalin dendam yang membakar dadanya. Ruang kerja Bayu ada di ujung lorong bawah. Pintunya sedikit terbuka. Sari menyelip masuk ke dalam, disambut aroma rokok dan kopi sisa kerja Bayu semalam yang masih tercium kuat di udara. Di atas meja kerja yang berantakan dengan berkas-berkas, laptop itu tergeletak diam dalam mode sleep. Lampu indikator kecil di sampingnya berkedip pelan berwarna biru, seolah memanggil Sari mendekat. Itu adalah kotak Pandora kedua. Jika Sari berhasil membukanya, dia memegang kendali atas nasibnya sendiri. Sari mendekat, lalu duduk di kursi kerja suaminya dengan sangat hati-hati. Kursi itu berdecit pelan. Kriet. Sari membeku seketika. Matanya melotot ke arah pintu yang terbuka, takut mendengar langkah kaki di tangga. Hening. Hanya suara kompresor kulkas dari dapur yang terdengar mendengung. Aman. Sari kembali fokus ke laptop. Jarinya yang gemetar menyentuh touchpad. Layar laptop menyala seketika, cahayanya membelah kegelapan ruangan, menyilaukan mata Sari yang terbiasa gelap. Dia memicingkan mata, berdoa dalam hati semoga Bayu tidak memasang password tambahan. Dan benar saja, keberuntungan, atau mungkin takdir Tuhan yang ingin menunjukkan kebenaran, sedang berpihak pada istri yang teraniaya. Laptop itu langsung masuk ke tampilan desktop. Bayu terlalu percaya diri. Dia merasa rumahnya adalah benteng yang aman, di mana istrinya yang ia cap, gaptek, dan bodoh, tidak akan mungkin menyentuh alat kerjanya yang canggih. Sari menggerakkan kursor ke ikon browser. Ikon bola dunia kecil itu adalah kunci segalanya. Tangannya gemetar hebat. Bukan karena dingin AC, tapi karena dia tahu apa yang akan dia temukan di sana. Dia akan melihat lebih banyak lagi. Lebih banyak luka. Lebih banyak aib. Tapi dia harus kuat.
Demi harga dirinya yang sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah, dia harus melihatnya. Klik. Browser terbuka. Tab WhatsApp web memuat ulang secara otomatis. Lingkaran loading berputar-berputar, seolah sedang mengejek kesabaran Sari. Dan kemudian, dalam hitungan detik, seluruh riwayat chat itu muncul kembali di layar lebar 14 inci. Lengkap, jelas, tanpa sensor. Semua foto yang tadi pagi ia lihat di HP, kini terpampang lebih besar dan lebih menyakitkan di layar laptop. Sari menahan napas, matanya terkunci pada layar. Dia tidak hanya melihat masa lalu, tapi dia melihat peluang. Di sini, di laptop ini, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di HP suaminya. Dia bisa menyalin semuanya. Dia bisa mencetaknya. Malam ini, Sari bukan lagi korban. Malam ini, dia adalah pemburu yang baru saja menemukan senjata pamungkas di sarang lawannya sendiri. Cahaya biru dari layar laptop memantul di wajah Sari yang pucat, menciptakan bayangan cekung di bawah matanya yang lelah. Jemarinya yang kaku terus menekan tombol scroll, membawa percakapan laknat itu mundur ke hari-hari sebelumnya. Awalnya, Sari hanya mencari bukti tentang dirinya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia menyadari bahwa lumpur dosa ini jauh lebih luas dan lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar grup curhat suami-suami yang jenuh. Ini adalah sebuah sekte. Sebuah ekosistem maskulinitas beracun yang terstruktur rapi, dengan hierarki yang jelas dan aturan main yang keji. Sari menemukan sebuah pola yang mengerikan. Setiap sesi penghinaan ini selalu dimulai oleh satu orang. Bukan Bayu, bukan teman-teman selevelnya. Dalangnya adalah kontak bernama Big Boss, Pak Gunawan. Mata Sari menyipit membaca pesan yang dikirim Pak Gunawan 2 hari lalu. Selamat pagi, para calon pemimpin. Ingat, pemimpin hebat harus punya standar tinggi. Kalau di rumah aja kalian betah lihat bini yang kucel kayak lepel, gimana kalian mau handle klien kelas kakap? Jangan mau jadi suami takut istri. Tunjukin dominasi kalian. Pesan itu adalah peluit pembuka. Sari melihat bagaimana dinamika grup itu bekerja. Pak Gunawan melempar umpan, biasanya berupa foto sekretaris baru yang cantik atau model seksi, lalu membandingkannya dengan istrinya sendiri yang ia sebut tua dan membosankan. Dan disinilah bagian yang paling membuat perut Sari mual, reaksi para bawahannya. Mereka berlomba-lomba. Mereka berkompetisi untuk menjadi yang paling kejam menghina istri sendiri, semata-mata demi mendapatkan validasi dari si bos besar. Sari melihat nama suaminya, Bayu, menjadi yang paling aktif merespon. Siap, Pak Bos. Setuju banget. Saya juga lagi ajarin bini saya nih biar tahu diri. Muka pas-pasan harusnya sadar diri. Jangan banyak nuntut, tulis Bayu dengan cepat, hanya berselang 1 menit setelah bosnya mengetik. Sari menutup mulutnya, menahan isak tangis yang kali ini terasa berbeda. Rasanya sesak sekali. Selama ini Sari mengira Bayu menghinanya karena Bayu memang sudah tidak cinta. Itu menyakitkan, tapi masih bisa dimengerti sebagai pudarnya rasa. Tapi kenyataan yang terpampang di layar ini jauh lebih brutal. Bayu menghinanya bukan karena murni benci, tapi karena transaksi. Bayu menjual kehormatan istrinya, menelanjangi aib ibu dari anaknya, hanya untuk mendapatkan tepuk tangan emoji dari atasannya. Bayu menjadikan tubuh Sari yang tidak sempurna pasca melahirkan sebagai anak tangga untuk memanjat karir. Bagus, B. Kamu emang punya mental juara. Laki-laki itu harus tega. Istri itu cuma pelengkap. Jangan dijadikan ratu, balas Pak Gunawan memuji. Sari membaca pujian itu dengan tatapan nanar. Jadi, ini harga dirinya di mata Bayu? Sebuah alat barter untuk kenaikan jabatan? Sari merasa dirinya lebih rendah dari sampah. Setidaknya sampah dibuang karena tidak berguna. Tapi Sari dijual dan dipermalukan justru agar Bayu bisa terlihat keren di mata sirkel toksiknya. Scroll Sari berlanjut. Dia melihat korban lain. Ada istri Pak Rendra yang dibilang gajah bengkak. Ada istri Mas Doni yang fotonya saat sakit demam disebar dengan caption mayat hidup. Mereka semua adalah wanita-wanita yang pernah Sari temui di acara gathering kantor tahun lalu. Wanita-wanita yang tersenyum ramah, yang membawakan suami mereka bekal, yang mungkin saat ini sedang tidur pulas tanpa tahu aib mereka sedang diputar seperti sirkus di grup ini. Amarah yang tadi hanya berupa percikan kecil,
kini berkobar menjadi kebakaran hutan di dada Sari. Rasa sakit hati personalnya berubah menjadi solidaritas yang membakar. Ini bukan lagi tentang Sari melawan Bayu. Ini adalah perang melawan budaya kantor yang busuk itu. Mereka semua, Pak Gunawan, Bayu, dan antek-anteknya, merasa berhak menginjak-injak istri mereka karena mereka merasa sebagai pencari nafkah. Mereka pikir uang gaji yang mereka bawa pulang sudah cukup untuk membeli hak menghina manusia lain. Tangan Sari mengepal kuat di atas meja, hingga urat-uratnya menonjol. Dia menatap nama, Big Boss, itu dengan kebencian yang mendalam. Jika Bayu adalah pelurunya, maka orang ini adalah pistolnya. Dan Sari bersumpah, dia tidak akan hanya mencabut pelurunya. Dia akan menghancurkan pistolnya sekalian. Rencana balas dendam yang tadinya hanya ingin ia tujukan pada Bayu, kini berevolusi. Sari tidak akan berhenti hanya dengan membuat Bayu malu di rumah. Dia harus membawa bukti ini ke tempat di mana kebanggaan mereka berada. Ke kantor itu, ke hadapan semua orang. Kalian pikir kalian, the real man? Bisik Sari tajam pada layar laptop yang dingin itu. Akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya punya nyali di sini. Tunggu sampai aku meruntuhkan kerajaan kecil kalian. Dengan tekad yang baru dan jauh lebih berbahaya, Sari mengarahkan kursor ke menu di pojok kanan atas. Opsi, Select Messages, diklik. Dia tidak akan menyisakan satu pun bukti. Malam ini, dia akan mengunduh kehancuran mereka, megabit demi megabit. Teknologi memang aneh. Di saat kita santai, internet terasa secepat kilat. Tapi di saat nyawa dan nasib kita bergantung padanya, satu detik terasa seperti satu abad. Sari merasakan siksaan waktu itu sekarang. Matanya terpaku pada batang unduhan, loading bar, di layar laptop yang bergerak lambat seperti siput. Hijau, sedikit demi sedikit merambat ke kanan. Angka persentase itu seolah mengejek detak jantungnya yang sudah berpacu gila-gilaan, 45%. 50%, 52%. File backup chat itu ternyata cukup besar karena memuat ratusan foto resolusi tinggi, foto-foto aib yang dikumpulkan para suami durjana itu selama berbulan-bulan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipis Sari, jatuh mengenai punggung tangannya yang gemetar di atas touchpad. Ruang kerja itu sunyi, hanya suara dengungan kipas laptop yang terdengar bising di telinga Sari. Dia terus merapal doa. Memohon agar sinyal internet tidak putus, memohon agar listrik tidak mati, memohon agar waktu berpihak padanya kali ini saja. Dia butuh file ini tersimpan aman di Google Drive rahasianya sebelum dia keluar dari ruangan ini. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Crack. Suara lantai kayu di lantai atas yang terinjak. Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Itu suara dari arah kamar tidur utama. Suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Bayu bangun. Kepanikan menyergap Sari bagaikan air bah. Matanya liar menatap layar laptop, 78%. Belum selesai. Ya Tuhan, belum selesai. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Du, menuruni anak tangga satu persatu. Irama langkahnya tidak terburu-buru, khas orang yang berjalan setengah sadar menuju dapur untuk minum air. Tapi masalahnya, untuk menuju dapur, Bayu harus melewati lorong depan ruang kerja ini. Dan pintu ruang kerja ini terbuka setengah. Cahaya biru dari layar laptop pasti akan terlihat memancar keluar, membelah kegelapan lorong seperti mercusuar yang memanggil kapal karam. Sari terjebak dalam dilema yang mematikan. Jika dia menutup laptop sekarang, unduhannya akan gagal dan bukti itu hilang. Jika dia membiarkannya terbuka, Bayu akan melihatnya duduk di sana, di depan barang haram, kantornya, dengan wajah pucat dan mata basah. Tamat riwayatnya. Langkah kaki itu sudah sampai di ujung tangga bawah. Sari bisa mendengar suara Bayu berdaham kecil membersihkan tenggorokan. Jarak mereka kini hanya terpisah 5 meter. 89%, 91%, ayo cepat. Bisik Sari histeris tanpa suara, air matanya mendesak keluar karena frustrasi. Bayangan tubuh Bayu mulai terlihat memanjang di dinding lorong, semakin besar dan semakin dekat. Sari tidak punya waktu lagi. Persetan dengan sisa 9%. Dia harus menyelamatkan apa yang sudah ada, atau kehilangan segalanya karena tertangkap basah.
Dengan gerakan refleks yang didorong oleh adrenalin murni, Sari menyambar tumpukan kertas HVS kosong di samping printer. Dia tidak menutup laptopnya, karena itu akan mematikan proses. Tapi dia meredupkan layarnya sampai titik tergelap dalam sekejap mata, lalu meletakkan tumpukan kertas itu di atas keyboard, menutupi cahaya yang tersisa. Detik berikutnya, Sari melompat dari kursi, menyambar kemoceng yang tergantung di balik pintu, dan berjongkok di sudut ruangan, di balik lemari arsip yang gelap. Tepat saat itu, sosok Bayu muncul di ambang pintu. Pria itu berdiri di sana, siluetnya terlihat samar dalam kegelapan. Dia memakai celana pendek boxer dan kaos oblong. Rambutnya acak-acakan. Matanya menyipit, berusaha menyesuaikan pandangan dengan kegelapan. Dia menoleh ke arah ruang kerja. Sari menahan napasnya kuat-kuat, menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangan agar suara napasnya yang memburu tidak terdengar. Rasanya paru-parunya mau meledak. Siapa itu? Suara Bayu terdengar serak dan berat. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Bayu melangkah masuk selangkah ke dalam ruangan. Dia melihat sekeliling. Matanya menyapu meja kerja, tempat laptopnya berada. Tumpukan kertas HVS itu berhasil menyamarkan cahaya layar yang redup. Bayu menguap lebar, menggaruk kepalanya yang gatal. Sari, panggilnya lagi, kali ini lebih pelan, setengah bergumam. Kamu di bawah. Sari tahu dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika Bayu menyalakan lampu ruangan, dia akan terlihat berjongkok seperti maling di pojokan. Dia harus mengambil alih situasi. Dengan mengumpulkan sisa keberanian terakhir, Sari sengaja menjatuhkan kemoceng di tangannya ke lantai. Bro! Bayu tersentak kaget. Astaga! Sari perlahan berdiri dari balik lemari arsip, memasang wajah kaget yang dibuat-buat, seolah-olah dia yang terkejut melihat Bayu. Mas? Mas Bayu ngagetin aku aja. Ucap Sari dengan suara yang dibuat senormal mungkin, meski lututnya gemetar hebat. Bayu menatap istrinya bingung. Kamu ngapain jam segini di sini? Yang? Gelap-gelapan? Itu, Mas, otak Sari berputar cepat mencari alasan. Tadi aku dengar suara tikus. Berisik banget di dekat lemari ini. Aku takut kabel laptop Mas digigitin, jadi aku turun mau ngecek. Tikusnya lari ke kolong. Sari mengangkat kemocengnya sebagai bukti alibi. Kebohongan itu meluncur begitu lancar. Mungkin karena naluri bertahan hidupnya sedang bekerja maksimal. Bayu menghela napas panjang, bahunya turun rileks. Dia percaya. Lagi-lagi, dia percaya. Ya ampun, kirain apaan? Besok aja pasang lem tikus. Udah, ayo tidur lagi. Aku mau minum dulu, haus banget. Iya, Mas. Mas duluan aja. Aku mau bersihin ini dikit, takut kesandung. Jawab Sari. Bayu mengangguk malas, lalu berbalik badan menyeret langkahnya menuju dapur. Punggungnya menjauh. Sari menunggu sampai sosok suaminya benar-benar menghilang di belokan dapur. Begitu aman, Sari langsung menerjang ke arah laptop, mengangkat tumpukan kertas itu dengan brutal. Layar laptop menyala kembali. Sebuah kotak dialog kecil muncul di tengah layar dengan tulisan berwarna hijau yang paling indah yang pernah Sari lihat seumur hidupnya. Download complete. Sari merosot lemas ke kursi. Kakinya yang tadi menopang tubuhnya mendadak kehilangan tulang. Dia menangis tanpa suara, air mata kelegaan membanjiri pipinya. Dia berhasil. File itu sudah ada di folder unduhan. Bukti kejahatan suaminya kini sudah berpindah tangan. Malam ini, Sari hampir mati jantungan. Tapi dia berhasil mencuri kunci kehancuran suaminya tepat dari bawah hidungnya. Bayu boleh minum air dengan tenang sekarang. Karena besok, dia tidak akan bisa menelan ludah sedikit pun saat melihat apa yang Sari persiapkan. Berikut adalah narasi untuk bab 8, titik balik, yang disusun dengan presisi agar panjangnya pas di kisaran 1800 karakter. Bab ini menggambarkan momen perubahan psikologi Sari dari sedih menjadi dingin dan tak kenal ampun. Bab 8, titik balik. Matahari pagi menembus celah jendela dapur, membawa ilusi kehangatan di rumah yang atmosfernya sebenarnya sudah membeku. Sari berdiri di depan kompor, mengaduk bubur ayam di panci. Uap panas mengepul, membawa aroma kaldu gurih dan irisan daun bawang. Semalam dia tidak tidur sedetik pun. Matanya bengkak,
dikelilingi lingkaran hitam yang kini tertutup rapi oleh lapisan bedak tebal. Pagi ini, dia sedang memainkan peran sandiwara terakhirnya sebagai istri yang berbakti. Sayang, wanginya enak banget. Suara Bayu terdengar tiba-tiba, diikuti pelukan hangat di pinggang Sari dari belakang. Dagunya menempel manja di bahu Sari. Maaf ya kalau belakangan ini aku sibuk dan cuek. Kamu emang istri terbaik, Yang. Kalimat manis itu hampir saja meruntuhkan benteng pertahanan Sari yang sudah retak. Hati seorang wanita memang terkadang selemah itu. Ada bisikan naif yang muncul di kepala Sari. Mungkin dia cuma ikut-ikutan teman kantornya? Mungkin aslinya dia masih cinta aku? Sari terdiam, sendok sayur di tangannya berhenti bergerak. Dia ingin sekali berbalik, memeluk suaminya erat-erat, dan melupakan file terkutuk yang semalam ia unduh. Dia ingin kembali menjadi istri yang buta dan bahagia. Bayu melepaskan pelukan, lalu duduk di meja makan dengan wajah cerah. Sari menyajikan mangkuk bubur itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bayu tersenyum lebar, lalu dengan sigap mengeluarkan HP keramatnya. Wah, harus diabadikan dulu nih masakan istri tercinta. Biar teman-teman kantor pada iri lihat sarapan gue. Cekrek. Sari tersenyum tipis, senyum yang terasa perih di sudut bibir. Buat apa sih, Mas? Cuma bubur biasa kok. Buat pamer dong, Yang. Biar mereka tahu aku disayang istri di rumah. Jawab Bayu manis, jempolnya mengetik cepat di layar dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Sari beralasan pergi ke ruang tengah untuk mengambil air minum, padahal matanya melirik tajam ke arah layar laptop Bayu yang masih menyala di ruang kerja yang pintunya terbuka lebar. WhatsApp web masih terhubung di sana. Dia butuh kepastian terakhir. Sebuah vonis yang akan menentukan nasib pernikahan ini. Dan benar saja, pesan baru dari Bayu muncul di layar laptop itu secara real time. Foto bubur ayam buatan Sari terpampang jelas di grup neraka itu. Tapi kalimat di bawahnya bukanlah pujian, seperti yang diucapkan mulut manis suaminya. Captionnya berbunyi, sarapan lagi, guys. Makanan kucing alias bubur lembek. Bini gue emang gak bakat masak. Rasanya hambar, persis kayak mukanya yang datar dan ngebosenin. Duar. Detik itu juga, sisa-sisa cinta di hati Sari menguap lenyap tanpa bekas. Keraguannya mati seketika, dibunuh secara brutal oleh dua kata, makanan kucing. Jadi, jerih payahnya bangun subuh, memotong ayam, dan memasak dengan cinta, hanya dianggap sampah oleh suaminya. Sari menatap punggung Bayu dari kejauhan. Pria itu sedang menyendok bubur itu dengan lahap, bubur yang baru saja dia hina sebagai makanan hewan. Pria ini bukan manusia. Dia adalah parasit bermuka dua yang memakan kebaikan orang lain lalu memuntahkannya kembali. Sari berjalan kembali ke dapur dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi bahu yang merosot sedih. Tubuhnya tegak. Wajahnya dingin, sekeras batu karang. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan kosong yang mematikan. Dia berdiri di samping meja makan, menatap Bayu yang makan dengan lahap tanpa rasa bersalah sedikit pun. Enak, Mas? Tanya Sari datar. Enak banget, Yang. Makasih ya, kamu pinter masak. Jawab Bayu dengan mulut penuh kebohongan, bahkan tanpa menatap wajah istrinya karena sibuk membaca balasan teman-temannya yang menertawakan bubur itu. Sari mengangguk pelan. Tatapannya menusuk tajam ke arah leher suaminya. Habiskan, Mas, batinnya dengan nada dingin yang mencekam. Makan yang kenyang. Karena ini adalah sarapan tenang terakhirmu di rumah ini. Mulai detik ini, aku bukan istrimu lagi. Aku adalah mimpi burukmu yang paling nyata. Keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi jalan kembali. Tombol perang sudah ditekan, dan Sari siap meledakkan segalanya. Sepeninggal Bayu, Sari tidak lagi menangis di pojokan kamar. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad sedingin es yang membeku di dada. Dia menyambar kunci motor dan sebuah flash disk hitam berisi koleksi, dosa, suaminya. Tujuannya hanya satu, percetakan digital 24 jam di pusat kota. Tempat di mana dia akan mengubah data digital menjadi pedang eksekusi yang nyata dan tajam. Aroma tajam tinta dan kertas menyambutnya saat pintu kaca didorong terbuka. Sari menyerahkan flash disk itu kepada penjaga percetakan, seorang pemuda yang terlihat mengantuk. Poster ukuran A3, Mas. Full color.
Pakai kertas art carton yang paling tebal, perintah Sari dengan nada tegas tak terbantahkan. Pemuda itu membuka file yang diminta. Matanya membelalak kaget. Kantuknya hilang seketika saat layar monitor menampilkan deretan chat kotor dan foto aib seorang wanita, wanita yang sama yang kini berdiri tegak dengan wajah datar di hadapannya. Pemuda itu menelan ludah, canggung, tak berani menatap mata Sari. Suasana mendadak hening dan mencekam. Print semuanya. Jangan ada yang terlewat. Zoom bagian tulisan yang saya lingkari merah, tambah Sari tanpa ekspresi. Mesin cetak raksasa mulai bekerja. ZZCT. ZZCT. Kertas putih bersih perlahan keluar, ternoda oleh tinta hitam yang membentuk kata-kata keji Bayu. Sari melihat foto dirinya yang sedang tidur mangap tercetak dalam ukuran raksasa. Dulu, dia pasti akan malu setengah mati melihatnya. Tapi hari ini, dia menatapnya tanpa kedip sedikit pun. Rasa malu itu sudah mati, bermutasi menjadi amunisi perang yang mematikan. Poster demi poster menumpuk di nampan mesin. Bukti kebusukan suaminya kini memiliki wujud fisik yang bisa dipegang. Sari menggulung kertas-kertas tebal itu dengan rapi, lalu mengikatnya kuat-kuat dengan karet gelang. Rasanya seperti sedang memegang selongsong dinamit aktif. Dia membayar lunas biayanya menggunakan sisa uang belanja pemberian Bayu tadi pagi. Sungguh ironis. Uang jerih payah suami dipakai untuk membiayai kehancurannya sendiri. Sari melangkah keluar menembus terik matahari siang. Panas yang menyengat kulitnya tak sebanding dengan api dendam yang membakar dadanya. Senjata sudah di tangan. Panggung eksekusi sudah menunggu. Bayu mungkin sedang tertawa lepas di kantornya sekarang, merasa aman di menara gadingnya. Dia sama sekali tidak sadar bahwa istrinya sedang berjalan menuju ke sana, membawa badai kehancuran yang tak akan pernah bisa dia hentikan. Jarum jam menunjukkan pukul 11:30. Waktu yang sempurna. Saat perut mulai lapar dan kewaspadaan menurun. Sari melangkah turun dari taksi di depan gedung perkantoran megah tempat suaminya bekerja. Penampilannya hari ini berbeda total. Tidak ada lagi das terlusuh atau rambut acak-acakan. Sari mengenakan dress merah marun yang elegan, membalut tubuhnya dengan pas. Wajahnya dipoles make-up tegas, menyembunyikan jejak air mata semalam. Di tangan kanan, dia menjinjing rantang makanan. Di tangan kiri, dia mendekap tabung karton hitam panjang, tempat ia menyembunyikan gulungan poster maut itu. Satpam di lobi menyapanya hormat, sedikit terpesona. Mereka tak mengenali wanita anggun ini sebagai istri Bayu yang sering diejek, kucel, oleh suaminya di grup kantor. Sari tersenyum, senyum manis yang mematikan. Mau antar kejutan buat Pak Bayu, ucapnya lembut, alasan klasik yang tak pernah gagal. Satpam mempersilakannya masuk tanpa curiga sedikit pun. Lobi mulai ramai. Sari berjalan pasti, sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama mengintimidasi. Ta. Dia tidak menuju lift. Matanya terkunci pada satu titik, papan mading utama di tengah lobi. Papan kaca besar itu adalah pusat informasi, tempat paling strategis untuk eksekusi publik. Jantung Sari berdegup kencang, tapi tangannya stabil. Dia mendekati papan itu. Orang-orang sibuk lalu lalang, mengabaikan wanita cantik yang berdiri diam di sana. Sari meletakkan rantang di lantai. Perlahan, dia membuka tutup tabung hitam itu. Bunyi pop kecil terdengar. Dia menarik keluar gulungan kertas tebal itu. Bau tinta segar menguar. Ini dia. Panggung sudah siap. Sari menarik napas panjang, menghirup udara dingin AC kantor yang sebentar lagi akan berubah menjadi neraka bagi suaminya. Dalam hitungan detik, dia akan mengubah papan pengumuman ini menjadi pameran aib paling brutal sepanjang sejarah perusahaan. Suara lakban bening yang ditarik panjang memecah keriuhan lobi kantor siang itu. KRT. Bunyi yang tajam dan menyakitkan telinga. Sari tidak peduli dengan tatapan bingung satpam atau resepsionis. Dengan gerakan secepat kilat namun tenang, dia menempelkan lembar pertama tepat di tengah kaca mading. Poster ukuran A3 itu memuat foto dirinya yang sedang tidur dengan mulut terbuka, dicetak dengan resolusi tinggi. Di bawahnya, kalimat hinaan Bayu yang menyebutnya, knalpot bajai, dan gedebok pisang, terbaca sangat jelas dengan tinta hitam tebal, bahkan dari jarak 5 meter. Sari tidak berhenti.
Sebelum orang-orang sempat memproses apa yang mereka lihat, lembar kedua sudah naik. Kali ini bom nuklirnya. Tangkapan layar chat Pak Gunawan, sang big boss yang terhormat, terpampang nyata. Kalimatnya yang berbunyi, "Istri di rumah kucel kayak lepel, jangan dijadikan ratu," tercetak tebal dengan tinta merah yang menyala. Sari sengaja melingkari nama kontaknya dengan spidol permanen, agar tidak ada satupun orang yang bisa menyangkal siapa pelakunya. Suasana lobi yang tadinya bising oleh obrolan makan siang mendadak berubah drastis. Senyap. Seperti ada yang mematikan saklar suara secara massal. Langkah kaki para karyawan terhenti. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk setengah lingkaran di belakang Sari, seperti semut mengerubungi gula. Awalnya hening, lalu terdengar suara napas tertahan gasp dari para karyawati wanita. Mereka menutup mulut dengan tangan, mata mereka membelalak ngeri membaca betapa kotornya pikiran rekan kerja pria mereka yang selama ini terlihat alim. Sari menempelkan poster terakhir dengan satu hentakan tangan yang mantap. Plak! Poster itu berisi kolase, solidaritas toksik, daftar nama semua suami yang ikut tertawa dan mengirim stiker hinaan di grup itu. Tidak ada sensor. Tidak ada ampun. Sari mundur 2 langkah, menatap mahakaryanya dengan dada membusung. Keringat dingin mulai bercucuran di wajah beberapa karyawan pria yang kebetulan lewat, dan melihat nama mereka ada di sana. Bisik-bisik mulai terdengar, bukan lagi kekaguman, tapi kecaman dan rasa jijik. Kamera HP mulai bermunculan, memotret mading itu. Dalam hitungan menit, aib ini akan viral satu gedung. Sari tersenyum tipis. Pengadilan jalanan telah dibuka, dan hakimnya adalah semua mata yang menatap jijik ke arah bukti itu. Denting pintu lift terbuka. Suara tawa lepas sekelompok pria memenuhi lobi. Itu Bayu dan geng, The Real Men-nya. Mereka berjalan santai dengan jas terbuka, merasa seperti raja kecil penguasa dunia. Bayu sedang tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Pak Rendra, mungkin menertawakan istri siapa lagi hari ini. Namun, tawa itu mati mendadak di tenggorokan saat mereka menyadari keanehan di depan mata. Lobi macet total. Ratusan pasang mata tidak menatap HP mereka, melainkan terpaku pada papan mading dengan ekspresi horor bercampur jijik. Bayu mengerutkan kening, firasat buruk menyergap tengkuknya. "Minggir, ada apaan sih?" bentaknya sombong sambil menerobos kerumunan. Orang-orang menyingkir seketika, memberi jalan bukan karena hormat, tapi karena enggan bersentuhan dengan manusia serendah dia. Jalan terbuka lebar, menyajikan pemandangan yang membuat jantung Bayu berhenti berdetak-detik itu juga. Di sana, terpampang dalam ukuran raksasa, adalah dosa-dosanya. Chat pribadinya. Foto istrinya yang ia sebar. Kata-kata kotornya tentang makanan kucing. Wajah Bayu yang tadi merah padam karena tawa, kini memucat seputih mayat. Kakinya gemetar hebat seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Dia menoleh patah-patah, dan di sanalah dia melihatnya. Sari. Istrinya yang ia anggap bodoh dan gaptek itu berdiri di samping mading. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Hanya tatapan dingin seorang hakim yang siap mengetuk palu vonis mati. Sari melangkah maju 1 langkah. Hening. Seluruh lobi menahan napas, menunggu ledakan. "Selamat makan siang, Mas." Suara Sari terdengar jernih, tenang, namun membelah kesunyian lobi yang mencekam. Dia menendang pelan rantang makanan di kakinya, hingga bergeser tepat ke ujung sepatu pantofel Bayu. "Itu, makanan kucing, yang kamu hina tadi pagi di grup. Silakan dinikmati. Oh ya, nikmati juga sisa karirmu." Tanpa menunggu satu patah kata pun dari mulut suaminya yang menganga bisu, Sari berbalik badan. Langkah kaki hak tingginya terdengar tegas menjauh. Tak, meninggalkan bangkai pernikahan mereka di lantai lobi. Di belakangnya, kekacauan pecah. Suara teriakan marah dari istri-istri karyawan lain yang melihat nama suami mereka di daftar itu mulai terdengar riuh. Pintu ruang kaca HRD terbuka kasar, seorang manajer keluar memanggil nama Bayu dengan nada murka yang menjanjikan surat pemecatan. Bayu ambruk berlutut, lemas, dunianya runtuh seketika di bawah kakinya sendiri. Sementara Sari, dia berjalan keluar pintu otomatis gedung, disambut terik matahari siang yang hangat. Dia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Dia bukan lagi korban.
Hari ini, dia terlahir kembali sebagai pemenang yang baru saja merebut kembali harga dirinya.